Ketika bumi berhenti berputar. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6 semester 1. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Elementary School Experience. Ini adalah bumi, tempat tinggal makhluk Allah, dan manusia tinggal di sana. Bumi tidak akan selamanya utuh. Ada waktu di mana bumi akan hancur. Itulah yang disebut dengan kiamat. Kiamat adalah hari hancurnya alam semesta beserta seluruh isinya. Beriman kepada hari akhir adalah rukun iman yang kelima. Nama lain hari kiamat adalah Yaumul Qiyamah atau Yaumul Akhir. Waktu kapan terjadinya hari kiamat adalah rahasia Allah SWT. Manusia tidak akan bisa memprediksi datangnya hari akhir. Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 187 yang artinya, mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat, huru-hara bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu, seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa waffiqni amalan maqbula. Peristiwa hari akhir tergolong dalam as-samiyat. As-samiyat artinya membincangkan perkara-perkara gaib yang tidak dapat dilihat dengan mata dan tidak diketahui melainkan dengan perantaraan wahyu. Setiap muslim wajib meyakini terjadinya hari akhir. Iman kepada hari akhir artinya mempercayai bahwa alam semesta dan segala isinya suatu saat pasti akan mengalami kehancuran. Semua makhluk akan binasa dan hanya Allah SWT yang kekal abadi. Allah SWT akan membangkitkan kembali semua manusia untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya selama hidup di dunia. Hari kiamat, bila Allah sudah memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniup sangkakalanya, maka kiamat akan dimulai. Malaikat Israfil meniup sangkakalanya 2 kali. Tiupan pertama adalah hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Tiupan kedua, yakni membangkitkan kembali manusia dari alam kuburnya. Kiamat ada 2 macam. 1. Kiamat sukro. Kiamat sukro atau kiamat kecil, yaitu rusaknya sebagian makhluk atau hancurnya alam sekitar kita. Contoh, gempa bumi, gunung meletus, banjir, tanah longsor. Bisa juga karena ulah manusia itu sendiri, misalnya kecelakaan berkendara atau hal lain yang menyebabkan dirinya binasa. 2. Kiamat kubro. Kiamat kubro atau kiamat besar, yaitu hancurnya alam semesta beserta isinya secara bersamaan. Contoh, bumi berguncang dahsyat, semua gunung hancur, dan matahari, bumi, serta planet-planet saling bertabrakan. Semua makhluk di bumi akan musnah.
Tanda-tanda hari akhir, tanda yang sudah berlalu. 1. Telah diutusnya Nabi Muhammad SAW. 2. Banyak orang yang mengaku sebagai Nabi. 3. Munculnya banyak fitnah. 4. Terbukanya Baitul Maqdis. 5. Munculnya banyak aliran menyesatkan. Tanda-tanda yang sedang terjadi. 1. Lunturnya ilmu agama, bahkan dianggap tidak penting. 2. Kejahatan, minuman keras, dan perzinahan semakin meningkat. 3. Banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi. 4. Berbangga membangun masjid namun tidak memakmurkannya. 5. Jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki. 6. Banyak ulama yang meninggal dunia. Tanda-tanda besar hari kiamat. 1. Terbitnya matahari dari barat. 2. Datangnya Imam Mahdi. 3. Munculnya Dajjal. 4. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. 5. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj. 6. Munculnya Ad-Dabah. 7. Ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Peristiwa setelah hari akhir. Setelah semua manusia binasa, maka manusia akan mengalami beberapa tahapan sebelum mereka bisa masuk surga atau bahkan terlempar ke dalam neraka. Tahapan tersebut diantaranya yaitu 1. Yaumul Ba'ats adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam barzakhh atau alam kubur. 2. Yaumul Mahsyar atau Yaumul Hasyir adalah hari dikumpulkannya seluruh manusia di padang mahsyar untuk menanti hari pembalasan. 3. Yaumul Hisab adalah hari perhitungan seluruh amal perbuatan manusia. Seluruh anggota tubuh akan mengatakan segala hal yang kita lakukan sedang mulutnya dikunci. 4. Yaumul Mizan adalah hari penimbangan seluruh amal perbuatan manusia selama hidup. 5. Yaumul Jaza adalah hari pembalasan amal manusia. Amal baik ataupun amal buruk, semua akan mendapat balasan yang setimpal. Al-Jannah, surga. Surga adalah sebuah tempat yang sangat indah dan penuh kenikmatan. Diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, dan mereka akan kekal di dalamnya. Berikut adalah nama-nama surga. 1. Surga Firdaus. 2. Surga Aden. 3. Surga Naim. 4. Surga Ma'wa. 5. Surga Darussalam. 6. Surga Darul Muqamah. 7. Surga Al-Muqamul Amin. 8. Surga Khuldi. An-Nar, neraka. Neraka adalah tempat di akhirat yang sangat panas dan penuh siksa. Diperuntukkan bagi orang-orang yang selalu ingkar kepada Allah SWT, dan mereka akan kekal di dalamnya. Nama-nama neraka yakni sebagai berikut. 1. Neraka Hawiyah. 2. Neraka Lazza. 3. Neraka Syair. 4. Neraka Saqar. 5. Neraka Hutamah. 6. Neraka Wa'il. 7. Neraka Jahim. 8. Neraka Jahannam. Surat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang kiamat diantaranya yaitu 1. Al-Waqi'ah, artinya hari kiamat. Surat yang ke-56 ada 96 ayat. 2. Al-Qiyamah, artinya kiamat. Surat ke-75 ada 40 ayat. 3. At-Tagabun, artinya hari pengungkapan kesalahan, ada 18 ayat. Surat ke-64. 4. Az-Zalzalah, artinya goncangan, ada 8 ayat.
surat ke-99. 5. Al-Ghasyiyah, artinya hari pembalasan. Ada 26 ayat, surat ke-88. 6. Al-Qari'ah, artinya hari kiamat. Ada 11 ayat, surat ke-101. Nama-nama hari akhir. Berikut ini nama-nama hari akhir, diantaranya yakni 1. Yaumutanat, hari saling memanggil. 2. Ad-Darul Akhirah, negeri akhirat. 3. As-Sa'ah, hari yang menentukan. 4. Yaumul Fasl, hari pemisahan atau keputusan. 5. Yaumul Jama', hari berkumpul. 6. Yaumul Wa'id, hari yang dijanjikan. 7. Yaumul Khulud, hari yang kekal. 8. Yaumul Khuruj, hari dikeluarkan dari kubur. 9. At-Tamatul Kubro, bencana yang besar. 10. Al-Haqqah, yang pasti. 11. Yaumul Asir, hari yang sulit. 12. Al-Azifah, suatu yang dekat. Hikmah beriman kepada hari akhir. 1. Kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah SWT. 2. Kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. 3. Kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. 4. Bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. 5. Selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. 6. Tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan. 7. Selalu ingat akan adanya kematian. 8. Memiliki sikap optimis dalam berpikir dan bersikap. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.